Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Akibat kurang berhati-hati, seorang penambang batu apung di Lombok Tengah tewas tertimbun. Seorang pemuda di Lombok Barat ditangkap polisi karena merampas ponsel anak-anak. Kesulitan air bersih, warga di Lombok Tengah memanfaatkan air saluran irigasi untuk mandi dan mencuci. Seorang pemuda bernama Harmain diringkus unit reserse kriminal Polsek Kediri, Kabupaten Lombok Barat karena menjamret ponsel anak-anak berusia 2,5 tahun di lingkungan Dusun Nyur Gading, Muntong Are. Harmain diringkus atas laporan orang tua korban yang membawa bukti rekaman kamera pengawas. Korban yang sedang bermain ponsel di teras rumah didatangi tersangka yang masuk dengan memanjat tembok. Selain merampas ponsel, Harmain yang merupakan residivis juga mengambil dompet milik orang tua korban yang berada di teras. Polisi menyita 1 unit ponsel beserta kotak sebagai barang bukti kejahatannya. Pelaku memasuki pekarangan rumah korban dengan cara memanjat tembok pembatas yang ada di pekarangan rumah korban tersebut. Selanjutnya pelaku menghampiri anak dan merampas HP yang dikuasai oleh anak tersebut dan juga mengambil 1 buah dompet yang ada di samping anak tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan dan hasil rekam CCTV oleh penyidik Unit Reskrim Polsek Kediri, didapati bahwa pelaku tersebut adalah saudara H yang beralamat di Desa Muntong Are dan pelaku tersebut merupakan residivis. Tujuanmu ngambil HP itu apa? Memang lagi ada masalah untuk Belajar? Iya, untuk belajar. Ekonomi? Iya. Terus setelah dapat HP itu kamu bawa kemana? Ya, saya bawa dulu Pak. Karena saya juga karena udah lama nggak pernah kayak gitu, makanya saya baru itu saya takut nggak tahu saya mau kemana. Saya ketemu sama teman itu. Atas ulahnya, Harmain dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Seorang ibu rumah tangga berinisial SA diringkus unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Tempos, Kecamatan Grung atas laporan seorang CPMI yang menjadi korban. Polisi menyita paspor korban serta tiket pesawat sebagai barang bukti kejahatannya. Tersangka menjanjikan korban bekerja di Arab Saudi dengan gaji besar, namun korban dikirim ke Malaysia secara non-prosedural. Selama proses pengiriman, korban dibawa ke Surabaya, Jakarta, Pekanbaru, dan Bengkalis, kemudian berangkat menggunakan jalur laut menuju Malaysia. Singkat kejadian di mana awalnya korban inisial MU itu hendak akan bekerja ke Arab Saudi. Namun karena hasil check up dari korban inisial MU dinyatakan tidak dapat berangkat karena sakit, sehingga tersangka menawarkan kepada korban untuk bekerja ke Malaysia, dan korban sangat ingin untuk bekerja, sehingga dilakukan proses-proses yang tidak sesuai dengan aturan. Polisi masih mengusut adanya korban lain dalam kasus yang melibatkan SA. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 4 junto pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun dan denda 600 juta rupiah. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.
Sejumlah petani di desa Merembu, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, mengeluh karena buah cabai mereka rusak dan menghitam akibat cuaca ekstrim sejak 2 bulan lalu. Buah cabai yang menghitam membuat petani tidak bisa menjual dengan harga normal, sehingga membuat omset mereka menurun hingga 70%. Cabai yang harusnya dijual Rp35.000 per kilogram, terpaksa dijual Rp9.000 saja per kilogram. Selain kondisi buah yang menghitam, para petani juga mengeluhkan menurunnya hasil panen mereka di musim kemarau saat ini. Ya, iyalah si nyinyik gitu. Oh, banyak nyinyiknya ya Pak ya? Sejak kapan ada ini muncul? Sekitar sebulan Bulan yang lalu. Oh, terus pengaruhnya di cabai apa? Hitam dia. Gede ini tuh besar. Oh, rusak ya. Ini bawa gede ini dengan daun. Bawah daunnya. Berarti rugi Pak ini kalau dilihat. Pemda berjanji akan menyelidiki penyebab menghitamnya buah cabai dan berharap petani segera mengikuti program asuransi agar mendapatkan ganti rugi. Karena memang dampak El Nino apalagi tahun ini adalah merupakan isu nasional dan harus memang kita tangani bersama. Kalau kita mau ikut asuransi petani ini, insya Allah resiko gagal panen, resiko kekeringan bisa nanti diantisipasi dan buktinya juga sudah ada yang mendapat ganti rugi di situ. Jadi untuk itu kami harap petani untuk lebih sadar lagi. Karena sekarang dinamika perubahan cuaca, perubahan itu tidak bisa kita prediksi. Petani berharap pemerintah daerah mengupayakan pengadaan obat-obatan untuk mengantisipasi penyakit serta menormalkan kuota pupuk subsidi untuk mengoptimalkan hasil panen mereka berikutnya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan petani di Desa Dasar Lekong, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Lombok Timur, mengeluhkan langkanya pupuk subsidi sejak sebulan lalu. Kelangkaan pupuk subsidi menyebabkan mereka terlambat memberi pupuk sehingga dikhawatirkan tanaman akan gagal tumbuh. Sebagian petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang harganya hampir 2 kali lipat dari pupuk subsidi. Pupuk subsidi dijual Rp360.000 per kuintal, sementara pupuk non-subsidi dijual Rp600.000 per kuintalnya. Langka dan mahalnya pupuk membuat petani kesulitan untuk bercocok tanam karena tingginya biaya produksi. Kadang-kadang 160 Pak, tidak 500 lebih kadang-kadang. Harga pupuk. Oh, mahal berarti Pak ya? Lamun tembeli luar, lamun tembeli koperasi ya 360. Iya. Kalau ketersediaan pupuk ini sendiri ada Pak? Nggak ada ya? Terus kalau ketersediaan pupuk sendiri sekarang Pak seperti apa Pak? Masih kurang sekarang Masih kurang ya? Berarti kalau nyari capek Pak ya? Kalau nyari pupuk? Iya, kalau cari pupuk tuh yang mahal tuh capek kan? Iya. Kalau harga pupuk saat ini Pak? Ini kan saat ini yang subsidi itu kan baru 300 lebih sedikit. Kalau yang tidak bersubsidi dibeli berapa Pak harganya? Sampai 600 lebih tuh. 600 lebih ya. Petani berharap pemerintah daerah menormalkan penyaluran pupuk subsidi dan menertibkan para calo pupuk non-subsidi yang menjual dengan harga jauh lebih mahal dari harga eceran tertinggi. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.